Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Nafariditya Paramudia, nomor absen 4 dari kelas 8D. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, materi IPA bab 2, usaha dan pesawat sederhana. Usaha dalam fisika. Di dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang dibutuhkan dalam memindahkan kedudukan suatu benda. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S. Berdasarkan nilainya, ada 3 macam usaha, yakni usaha yang bernilai positif, usaha bernilai negatif, dan usaha bernilai nol. Usaha bernilai positif. Usaha yang bernilai positif jika gaya yang dikerjakan searah dengan perpindahan benda. Misalnya saat mendorong meja ke arah kanan, maka meja yang didorong juga bergerak ke arah kanan. Perhatikan gambar di samping. Seekor kuda yang menarik gerobak menunjukkan gaya bernilai positif. Gerobak akan bergerak searah gerakan kuda. Usaha bernilai positif berlaku persamaan W sama dengan F bagi S. Usaha bernilai negatif. Usaha yang bernilai negatif apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak searah dengan gerak benda. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar berikut tampak seorang anak yang menarik gerobak di tanjakan. Karena capai atau terlalu berat beban gerobak, maka gerobak turun ke bawah. Artinya arah gerobak dan arah penarik berlawanan sehingga usaha bernilai negatif. Usaha bernilai nol. Usaha bernilai nol artinya tidak ada perpindahan. Gaya bernilai tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, seseorang mendorong tembok, maka tembok tidak bergerak, maka artinya usaha bernilai nol. Energi merupakan kemampuan benda dalam melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut menghasilkan gaya yang melakukan kerja. Energi berdasarkan macamnya dibedakan menjadi 3, yakni energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang timbul karena gerakan benda. Besar energi kinetik dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Daya merupakan besar usaha yang dilakukan gaya dalam satu satuan waktu. Besar nilai daya atau P dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. Pesawat sederhana. Manusia selalu melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja, manusia membutuhkan satu alat yang mempermudah pekerjaannya, yang disebut sebagai pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan prinsipnya, yakni katrol, yang miring, pengungkit, dan roda berporos. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang mampu mengubah gaya. Katrol dapat ditemukan pada sistem sumur timba. Katrol dibedakan menjadi 3 macam, yakni katrol bebas, katrol tetap, dan katrol majemuk. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang kedudukannya tidak berubah-ubah. Pada katrol tetap berlaku rumus tuas. Tuas W kali LB sama dengan F2 kali LK karena lengan beban sama dengan lengan kuasa, atau LB sama dengan LK. Maka gaya kuasa sama dengan beban yang diangkat dan dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan W. Keuntungan mekanik pada katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W dibagi F sama dengan LK dibagi LB sama dengan 1. Katrol bergerak.
Katrol tunggal bergerak disebut juga sebagai katrol bebas adalah katrol yang bekerja dengan cara melipatkan gaya. Pelipatan gaya tersebut membuat gaya pada kuasa yang diberikan menjadi lebih kecil dibanding beban. Keuntungan mekanisme pada katrol bebas dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan LF dibagi LW sama dengan AC dibagi BC sama dengan AC dibagi setengah dibagi AC sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bebas adalah 2. Adapun gaya kuasa yang harus dilakukan untuk mengangkat beban adalah sebagai berikut. FK sama dengan setengah dikali FB. Katrol majemuk. Sistem katrol majemuk atau katrol takal adalah katrol yang tersusun atas beberapa macam katrol. Sistem katrol majemuk digunakan untuk mengangkat beban-beban yang sangat berat, misalnya untuk mengangkat kerangka jembatan atau mobil rusak. Persamaan dalam katrol majemuk dituliskan sebagai berikut. Km sama dengan W dibagi F. Km sama dengan N. Bidang miring. Bidang miring mampu memperkecil gaya kuasa sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Bidang miring berupa papan datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu. Keuntungan mekanis pada bidang miring adalah sebagai berikut. Km sama dengan S per H sama dengan W per F. Pengungkit atau tuas. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan menjadi ringan. Massa kuasa adalah MA dan massa beban adalah MB. Massa beban dan massa kuasa berbanding terbalik dengan panjang lengan masing-masing. Jadi, perbandingan antara beban dengan kuasa berupa keuntungan mekanik yang dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan FB per FK, maka Km tuas sama dengan LK per LB. Berdasarkan kedudukannya, titik tumpu tuas dibedakan menjadi 3 macam, yakni tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama. Letak titik tumpu pada tuas jenis ini berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas jenis pertama antara lain catut, gunting, tang, pemotong gunting, kuku, dan linggis. Tuas jenis pertama bekerja dengan cara memperbesar gaya yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.